dapat memuliakan Engkau, memuji nama-Mu, meninggikan akan nama-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau rindu untuk terus menjamah hidup setiap daripada kami, agar setiap daripada kami terus menjadi umat yang berkemenangan, bahkan umat yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, mari Engkau urapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu, tanpa Engkau hamba tidak mampu ya Tuhan Yesus. Urapi dan pakai, dan biar setiap daripada kami di tempat ini juga, kami mau arahkan hati dan pikiran kami untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Kami tidak izinkan kuasa apapun untuk mengganggu hidup kami. Saat ini segala kuasa yang mencoba mengganggu, biar itu dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami rindu Tuhan Yesus untuk hidup kami kembali dibangkitkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Yesus telah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Minggu lalu kita merayakan hari raya Pantekosta. Hari raya di mana pencurahan daripada Roh Kudus. Dan kita belajar bersama-sama di mana di dalam hari raya Pantekosta tersebut murid-murid Tuhan Yesus diutus untuk mereka memberitakan kabar baik, untuk mereka membawa orang-orang untuk dapat mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Ya, dan setelah hari raya tersebut kita melihat bagaimana banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang mencintai Tuhan, gereja mulai terbentuk, dan kemudian bukan hanya sekedar gereja terbentuk, tetapi juga di mana ada hal yang baik, iblis berupaya agar yang baik tersebut dihancurkan. Dan bagaimana ada begitu banyak orang yang kenal Tuhan, tetapi iblis mencoba untuk menghancurkan iman daripada orang percaya. Dan itu sebabnya di tengah-tengah daripada kegerakan iman yang terjadi di dalam diri orang percaya dan penyebaran Injil kepada orang-orang yang belum percaya, kemudian rasul-rasul dan para murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian orang-orang yang menjadi pemimpin gereja, mereka menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang sudah berkembang di mana-mana. Mereka mencoba mengingatkan jemaat agar mereka terus hidup di dalam iman, teguh di dalam iman, dan mereka terus senantiasa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Yudas. Ya, kitab Yudas ini ditulis oleh seorang yang bernama Yudas, yang pasti dia bukan adalah Yudas Iskariot, tetapi dia adalah Yudas yang merupakan saudara daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada beberapa pendapat daripada ahli-ahli teologi yang mengatakan Yudas ini kemungkinan adalah sepupu Yesus. Ada yang mengatakan Yudas ini adalah saudara tiri daripada Tuhan Yesus. Ya, karena Yudas ini anak daripada Yusuf dan Maria. Ada juga yang mengatakan Yudas ini sebenarnya anak daripada Yusuf sebelum dia menikah dengan Maria. Tapi terlepas daripada siapapun Yudas ini, saya percaya bahwa Yudas diberikan pewahyuan oleh Tuhan untuk menulis surat ini, untuk disampaikan kepada semua jemaat Tuhan, termasuk kepada kita di tempat ini, agar kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Di dalam kitab Yudas pasal yang Yudas cuma satu pasal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam ayat yang ketiga, ya, di sini firman Tuhan berkata, kalau kita bisa baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus.
Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa sesungguhnya sudah mulai banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus setelah hari raya Pantekosta. Dan dengan perkembangan tersebut jemaat-jemaat ini perlu diajarkan untuk bagaimana mereka hidup di dalam kekristenan. Hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di zaman dimana Yudas menulis kitab ini, yang menjadi pegangan daripada sebagian daripada orang percaya pada saat itu dan juga murid-muridnya adalah ajaran-ajaran daripada perjanjian lama. Di mana dulu kekristenan dianggap sebagai salah satu sekte daripada agama Yahudi. Namun kita tahu bagaimana sesungguhnya Yesus datang untuk membawa pembaharuan. Dia melengkapi akan apa yang perjanjian lama telah tulis. Dan tentu saja di dalam melengkapi apa yang di dalam perjanjian lama tersebut tulis, ada hal-hal yang murid-murid perlu ketahui dan kemudian orang percaya ketahui bagaimana mereka seharusnya hidup di dalam zaman perjanjian baru, di zaman setelah Yesus mati dan bangkit untuk setiap orang yang berdosa. Dan kemudian masih ada juga sebagian orang yang masih walaupun sudah percaya kepada Yesus, mereka masih berpegang kepada aturan-aturan yang lama. Mereka masih berpegang kepada ajaran-ajaran yang sesungguhnya sudah diperbaharui, sudah diperlengkapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, para rasul dan termasuk Yudas ini mencoba mengingatkan agar para murid-murid, para orang percaya jangan lagi terjebak dengan ajaran-ajaran yang akhirnya membuat mereka tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi lebih beriman kepada apa yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dan masih banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Dan oleh sebab itu di sini Yudas mengingatkan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita sungguh-sungguh berjuang hidup sesuai dengan iman yang telah diajarkan kepada orang-orang kudus. Yudas sesungguhnya dalam suratnya mengingatkan para pembaca agar berhati-hati dengan penyusup-penyusup, dengan ajaran-ajaran sesat, ya, dan juga orang-orang yang hidupnya menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya. Haleluya. Mengapa? Untuk mereka untuk menghindari akan ajaran-ajaran tersebut, untuk mereka menghindari penyusup-penyusup tersebut. Bisa slide-nya kok, bisa sebelumnya. Oke. Untuk menghindari akan penyusup-penyusup tersebut, maka Yudas mengingatkan ya agar umatnya terus berjuang di dalam iman yang telah disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah iman apa yang dimaksudkan oleh Yudas. Bagaimana mereka terus bertahan dalam iman tersebut. Tadi saya sudah katakan ya bahwa sesungguhnya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mati dan bangkit di atas kayu salib dan membebaskan hidup semua manusia dari dunia ini daripada segala dosa, dan kemudian memberikan pengertian-pengertian tentang kerajaan Allah. Iblis berupaya agar manusia tersebut tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Iblis berupaya bagaimana manusia terus hidup di dalam pola lama mereka, pola agamawi mereka, atau pola-pola di mana mereka seperti sebelum mereka mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus, saya percaya bahwa apa yang terjadi di zaman yang lampau itu masih terjadi juga di zaman sekarang. Di mana iblis juga terus-menerus berupaya. Sekali lagi saya sampaikan, iblis juga terus-menerus berupaya agar hidup kita sebagai orang percaya itu jauh daripada Tuhan. Kalaupun kita kenal Tuhan, iblis berupaya bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan itu tidak utuh. Atau kalaupun kita kenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, iblis berupaya bagaimana caranya agar iman kita lemah. Iblis berupaya bagaimana caranya agar kita tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yudas dan para rasul lainnya mengingatkan, mari hidup sesuai dengan iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, iblis mempunyai banyak cara bagaimana supaya anak-anak Tuhan itu
menyimpang dari ajaran-ajaran kebenaran tersebut. Dan di dalam kitab Yudas dari yang kita baca tadi, ajaran apa saja yang pada saat itu masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam komunitas orang percaya. Ajaran tersebut adalah yang pertama, ajaran yang menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu. Anda bisa baca di dalam kitab Yudas tersebut. Dan kemudian yang kedua adalah ajaran yang menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Raja. Jadi di tengah-tengah daripada gereja berkembang, di tengah-tengah daripada orang mulai mengenal Tuhan, ada orang-orang yang mereka dengan pola pikir mereka yang lama, dengan pengetahuan agama mereka yang lama, dengan pengetahuan yang mereka miliki sebelum mereka kenal Tuhan Yesus Kristus, mencoba menyusup, mencoba mengajarkan akan pengertian-pengertian yang tidak sesuai dengan Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, saya bisa katakan bahwa sesungguhnya yang terjadi di masa lampau itu juga terjadi di masa sekarang. Kalau Anda lihat di depan ini, dan ini bukanlah sebuah hal yang baru. Ya, baru-baru ini ada kisah di mana ada seorang pemimpin daripada sebuah aliran gereja yang sebenarnya sudah cukup lama. Dan kemudian tidak ada yang salah dengan wanita ini menjadi pemimpin daripada gereja tersebut. Namun yang salah adalah wanita ini bukan seorang wanita yang biasa, bukan seorang pemimpin rohani yang biasa, tetapi dia mendeklarasi dirinya sebagai seorang lesbian. Dan dia mendeklarasikan bahwa sesungguhnya untuk mempunyai penyimpangan seks yang berbeda daripada orang pada umumnya itu adalah hal yang dibenarkan oleh firman Allah. Dan ini sesungguhnya dia bukan satu-satunya rohaniawan di dunia ini yang mendeklarasikan bahwa hidupnya adalah seorang lesbian. Ada para pemimpin daripada beberapa pemimpin agama Kristen yang lain yang mereka hidupnya juga menyimpang daripada ajaran yang Yesus berikan. Dan orang-orang ini sesungguhnya tanpa disadari mereka menyusup, memasuki pikiran-pikiran daripada orang percaya, membelokkan orang percaya daripada iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di samping kirinya, ya kalau Anda lihat, adalah seorang calon senator. Dia seorang lulusan sekolah Alkitab. Yang dimana untuk mengambil hati para pemilihnya, orang percaya, dia memperkenalkan diri sebagai seorang yang lulusan sekolah Alkitab. Namun dia mengatakan ya bahwa sesungguhnya Alkitab tidak pernah membicarakan tentang aborsi. Jadi dia menyetujui akan aborsi tersebut. Dan ada hal-hal yang lain yang kontroversial, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, yang dia sampaikan secara terbuka dan mengajak orang untuk memilih dia agar dia terpilih menjadi seorang senator. Dan sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain, kisah-kisah yang lain, di mana ada orang-orang yang mencoba untuk mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati kita tidak tertuju kepada 100% kepada Yesus, tetapi untuk bisa melampiaskan akan hawa nafsu kemanusiaan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur bahwa di zaman sekarang kekristenan semakin kuat. Di mana iman daripada banyak orang percaya itu semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat ada kegerakan di mana banyak orang untuk mulai suka membaca firman Tuhan. Ada banyak orang yang hadir di dalam pertemuan-pertemuan doa. Ada orang-orang yang hadir di dalam ibadah-ibadah, dikuatkan dalam firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya orang-orang imannya semakin kuat. Sehingga ajaran-ajaran yang seperti ini yang menyimpang sesungguhnya walaupun ada di dalam kekristenan tetapi itu sudah menjadi minoritas. Namun Bapak Ibu sekalian, seperti saya perlihatkan tadi, iblis terus-menerus berupaya untuk menyimpangkan hati dan pikiran orang percaya dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, saya teringat satu saat saya waktu itu mengambil kelas, waktu saya mengambil S2.
di sebuah pulau namanya Pulau Pinang di Malaysia. Saya belajar di sana dan kemudian ada dosen saya datang di sana ngajar. Dosen ini dari Amerika dan kemudian satu hari dia katakan, saya keliling pulau ini. Saya melihat ada begitu banyak penyembahan berhala terjadi yang ada di pulau ini. Sangat mengerikan, ada begitu banyak serangan kepada orang percaya. Dan kemudian saya membuka topik diskusi bersama dosen tersebut. Saya katakan, Pak dosen, benar di tempat ini ada begitu banyak kuasa gelap yang mencoba menarik orang percaya untuk hidup tidak takut akan Tuhan. Ada peperangan rohani yang begitu kuat. Namun kemudian saya lanjutkan, namun saya mau katakan Pak dosen, di mana Anda berasal, di negara Anda berasal, tidak ada penyembahan-penyembahan yang seperti ini. Namun di mana negara Anda berasal, iblis menanamkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran. Saya katakan, saat ini iblis telah masuk lewat TV. Iblis telah masuk lewat tontonan-tontonan. Iblis telah masuk dengan berbagai macam ajaran yang dimana anak-anak Anda, anak-anak daripada orang-orang yang tinggal di negara Anda menonton contoh-contoh yang buruk, hal-hal yang buruk yang masuk dalam pemikiran daripada orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang saya katakan tadi, ya, apa yang saya katakan tadi bahwa iblis masuk ke dalam tontonan-tontonan, ya itu juga terjadi saat ini di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia. Kalau dulu tontonannya cuma satu, cuma TV saja. Dan bersyukur bahwa ada batasan demi batasan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Sehingga tontonan-tontonan yang bisa ditonton oleh masyarakat itu adalah tontonan-tontonan yang istilahnya yang sopan. Yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Tetapi saat ini kita hidup di mana yang namanya layar bukan cuma satu. Di mana ada begitu banyak layar di dalam rumah kita. Masing-masing anak punya layarnya sendiri. Masing-masing orang tua punya layarnya sendiri. Di mana layar-layar ini memberikan ajaran-ajaran yang bisa membuat orang percaya menjadi menyimpang daripada ajaran Tuhan Yesus Kristus. Ajaran-ajaran ini bisa membuat orang percaya terjebak di dalam kehidupan-kehidupan yang tanpa disadari oleh mereka. Membuat mereka akhirnya keluar daripada jalur firman Allah. Ada begitu banyak orang percaya dalam hidup mereka. Mereka menyimpan kepahitan. Ada orang percaya yang sudah percaya sekian lama. Tapi mereka tidak bisa menang dalam persoalan amarah hidup mereka. Ada orang-orang yang walaupun sudah kenal Tuhan, walaupun baik kelihatan masih iri hati dalam hidupnya. Bukan cuma itu. Kita melihat bagaimana tontonan yang ada sekarang. Di mana memperlihatkan norma-norma yang tidak sopan. Yang tidak sama seperti yang dahulu pernah ditonton oleh orang lain. Saya menonton sebuah cuplikan di mana dulu wanita-wanita di Inggris sana waktu diperlihatkan akan sebuah model baju yang memperlihatkan bagian daripada tubuh. Ini adalah sebuah film dokumenter di mana ditanyakan kepada para wanita tersebut, bagaimana bila kamu menggunakan pakaian yang modelnya seperti ini, dan mereka semua memperlihatkan wajah yang nggak mungkin kita akan pakai baju ini. Ya, ini adalah orang-orang yang sakit cara berpikirnya dengan pakaian seperti ini. Dan mereka mengatakan tidak mungkin itu terjadi. Tapi kita melihat bagaimana sekarang tontonan-tontonan yang begitu vulgar ditampilkan di depan mata kita. Sehingga membuat akhirnya tanpa sadar manusia jatuh ke dalam percabulan. Mengikuti akan hawa nafsu mereka. Dan bukan cuma itu saja.
Kita bisa melihat bagaimana di dalam dunia media sosial ada gaya hidup yang ditampilkan. Bahwa kalau kamu berhasil kamu harus seperti ini modelnya. Kamu mau jadi orang yang sukses harus begini caranya. Dan gaya hidup tersebut memancing orang untuk mereka menjadi tamak. Untuk mereka menjadi cinta akan uang. Tidak lagi fokus kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka hidup di dalam penyimpangan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau di zaman Yudas tidak menyinggung akan TV, Yudas tidak menyinggung akan apa yang kita lihat. Karena di zaman tersebut belum ada. Tetapi saya meyakini prinsip firman Allah yang Allah wahyukan kepada Yudas, prinsip tersebut masih sama. Yudas masih berkata kepada jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, aku mau menulis kepada kamu tentang keselamatan. Aku mau menulis kepada kamu supaya kamu hidup benar, supaya kamu tetap teguh di dalam imanmu. Jangan biarkan penyusup-penyusup masuk, jangan biarkan orang-orang yang menyesatkan kamu masuk, dan jangan biarkan tontonan-tontonan dan bacaan-bacaan yang menyesatkan hidupmu juga menyusup ke dalam kehidupanmu. Itu sebabnya sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk Anda mendapatkan pengajaran yang sehat dari gereja lokal Anda. Itu sebabnya sangat penting untuk Anda menghadiri ibadah yang disediakan oleh gereja lokal Anda. Gunanya apa? Supaya Anda terus bertumbuh. Supaya Anda terus imannya dikuatkan dan diperbaharui. Agar ajaran-ajaran yang menyesatkan Anda ini tidak terkontaminasi dalam hati dan pikiran Anda. Haleluya. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, kitab Yudas bukan cuma berkata, jangan sampai kamu terkena kepada penyusup. Sebenarnya kitab Yudas juga mengajarkan kepada jemaat Tuhan untuk bagaimana mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Di dalam kitab Yudas pasal pertama ayat 20 sampai 21. Di situ 20 sampai 23. Situ firman Tuhan berkata, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa." Untuk kita mempunyai iman yang tetap terus teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama yang Tuhan katakan lewat Yudas. Di situ dikatakan bangunlah dirimu. Sekali lagi saya ulangi, bangunlah dirimu. Saat ini saya melihat bahwa banyak orang yang saat ini sudah mulai sadar akan kesehatan. Ya, di mana mereka mencoba untuk hidup sehat. Karena memang dunia ini udah tidak terlalu sehat. Baik secara cuaca maupun juga pola hidup yang ditawarkan. Ya, di mana saat ini kalau dulu orang menganggap tidak sehat kalau merokok, minum alkohol. Tapi sekarang juga makanan-makanan ya memang enak di lidah dan di leher. Dan terus terang Bapak Ibu saya juga sering kali tergoda. Tapi waktu udah masuk itu menjadi banyak yang tidak sehat. Dan bersyukur bahwa banyak manusia yang sudah sadar untuk mereka tetap sehat, untuk mereka menjaga tubuh mereka dengan bait Allah.
dan juga para pria dan wanita mencoba untuk tampil secantik, seganteng mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun kita harus ingat bahwa kita sebagai manusia tidak hanya terdiri dari tubuh saja. Kita juga punya yang namanya jiwa dan roh. Yang dimana bukan hanya tubuh kita yang harus dibangun, tetapi juga jiwa dan roh kita juga harus dibangun. Kita membangun roh kita dengan cara bagaimana? Dengan kita membiasakan diri kita untuk berdoa, bersaat teduh, membaca firman Tuhan, beribadah. Itu cara kita membangun akan manusia rohani kita. Saling menguatkan satu sama lain sebagai sesama orang percaya. Dan roh kita akan mengajarkan jiwa kita, cara berpikir kita. Dengan kita membaca Alkitab, kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang benar, yang baik untuk hidup kita sehari-hari. Akan membuat pikiran kita berubah, hati kita berubah. Hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang mudah untuk diajar. Dan demikian juga cara berpikir kita juga, cara berpikirnya akan berubah. Dan otomatis maka jiwa kita juga menjadi jiwa yang selalu mau untuk dibangun, mau untuk berkemenangan. Dan menjadi orang yang jiwanya tidak mudah untuk terganggu. Dan inilah yang Yudas katakan. Bahwa sesungguhnya jemaat Tuhan, untuk kamu dapat bertahan teguh dalam imanmu, yang pertama-tama bangun akan dirimu. Dan kemudian dia lanjut. Dan dengan dia katakan berdoa dalam Roh Kudus. Yang artinya punya hubungan dengan Tuhan. Saya percaya bahwa kita harus punya waktu saat teduh dengan Tuhan tiap hari. Itu adalah waktu keintiman kita dengan Tuhan. Itu adalah waktu di kita. Waktu di mana kita bicara dari hati ke hati. Sama seperti suami dan istri. Bicara dari hati ke hati. Saya berharap berdoa suami istri Anda juga punya waktu hanya Anda dengan pasangan Anda. Kalau dulu pacaran maunya cuma berdua aja, ya jangan nanti udah menikah sekian tahun lupa untuk cuma berdua saja. Ya. Punya waktu yang hanya berdua saja. Demikian juga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu waktu dengan Dia di mana kita simpankan waktu kita tersebut di dalam saat teduh tersebut. Kita membaca firman Tuhan dan kita mendengar dari Tuhan. Tapi saya belajar bahwa yang namanya hubungan dengan Tuhan itu bukan cuma saat kita saat teduh. Saya belajar bahwa hubungan dengan Tuhan itu adalah 24 jam. Dan saya menyadari terkadang waktu saya membawa kendaraan, terkadang saya minta untuk dilindungi daripada segala kecelakaan. Saya ngomong sama Tuhan. Dan terkadang bila ada orang yang menelpon saya, minta doa, saya berdoa untuk mereka. Dan terkadang kalau hati saya tidak sejahtera, saya berdoa minta kesejahteraan kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan bisa setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Tapi kemudian saya juga menyadari bahwa Tuhan kita juga terkadang menyampaikan apa yang Dia inginkan, bukan hanya pada saat kita bersaat teduh. Terkadang Dia juga bisa bicara kepada Anda lewat firman Tuhan yang Anda baca di pagi hari saat Anda bersaat teduh. Terkadang untuk melindungi kita daripada segala bahaya, daripada segala kecelakaan, daripada segala tipuan-tipuan dalam pekerjaan dan usaha. Kadang-kadang Tuhan mengingatkan firman yang kita dengar dari minggu-minggu sebelumnya. Atau terkadang ada suara dalam hati ini yang mengingatkan kita agar kita tidak jatuh di dalam pencobaan.
Dalam pengertian yang saya mau katakan adalah hubungan dengan Tuhan jangan dibatasi hanya pada saat Anda beribadah di gereja, hanya pada saat Anda sedang kumpul ibadah dalam pertemuan rumah ibadah, atau pada saat hanya Anda berdoa. Tetapi saat Anda bekerja, saat Anda melakukan usaha Anda juga terus membuka telinga rohani Anda, karena Tuhan bisa berbicara kapan saja. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya ingat suatu saat saya berdoa sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan pakai saya untuk bangsa-bangsa. Kirim saya Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa. Saya berdoa seperti itu. Rutin. Suatu saat saya melihat ada pengungsi-pengungsi dari beberapa negara. Walaupun gak banyak, tapi ada. Saya masih berdoa sama Tuhan. Tuhan kirim saya untuk melayani bangsa-bangsa. Dan kemudian Tuhan bawa saya untuk mulai melayani para pengungsi ini. Dari Iran kebanyakan pada saat itu. Saya masih berdoa, Tuhan kirim saya ke bangsa-bangsa. Satu saat ada suara dalam hati saya mengatakan, kamu ini mau melayani bangsa-bangsa atau jalan-jalan ke bangsa-bangsa. Saat itu saya, terkadang kita berdoa, kita minta Tuhan, tapi kita punya spesifikasi dalam kita meminta kepada Tuhan. Harus yang cocok sesuai keinginan saya. Tapi terkadang Tuhan membawa kita melakukan sesuatu yang spesifikasinya jauh lebih bagus daripada apa yang kita pikirkan. Anda mungkin minta sama Tuhan usaha. Anda mungkin minta sama Tuhan anak, keturunan. Anda mungkin minta sama Tuhan jodoh. Dan terkadang kita punya spesifikasi kita. Tapi terkadang kalau kita hidup sama Tuhan, Tuhan bisa kasih yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pernah pikirkan. Abram minta keturunan daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak memberikan dia satu keturunan. Tapi dia memberikan kepada Abraham bangsa-bangsa. Yusuf mendapatkan mimpi daripada Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan dia gak pernah berpikir pemimpin model apa. Nanti dia akan menjadi seperti apa. Tetapi Tuhan membawa dia bukan hanya menjadi sebagai seorang pemimpin. Tapi menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan. Dan bahkan lewat hidup Yusuf, Israel menjadi sebuah bangsa yang besar di tanah Mesir. Hubungan kita dengan Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jauh lebih indah dari apa yang ditampilkan di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan media sosial lainnya. Karena hubungan dengan Tuhan akan membawa kita melampaui apa yang kita pernah lihat. Dan Yudas mengatakan kepada jemaat Tuhan, agar imanmu teguh, mari berdoa dalam Roh Kudus. Mari punya hubungan dengan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan kemudian Yudas melanjutkan, agar imanmu teguh. Ya, dikatakan peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan keep yourselves in the love of God. Waktu saya membaca dan merenungkan ini, saya mendapatkan bahwa terkadang manusia suka sesuatu variasi. Pengen sesuatu selalu yang baru. Kecenderungannya seperti itu di zaman sekarang. Sehingga saat ini banyak perusahaan-perusahaan, bos-bos yang bingung dengan anak-anak Gen Z.
Karena baru kerja 3 bulan udah mau pindah lagi. Baru kerja 1 tahun mau cari lagi yang lain dan seterusnya. Kalau di Makassar agak susah karena pekerjaan gak banyak. Tetapi di kota-kota besar itu terjadi. Apalagi kalau Gen Z tersebut adalah anak-anak yang cemerlang. Anak-anak yang cerdas. Mereka dengan mudahnya pindah pekerjaan. Bosan lah. Karena gak suka dengan sesamanya. Gak suka sama bosnya. Gak suka sama bawahannya. Karena merasa diri diperlukan maka dengan mudah akan pindah kerja saat sana sini. Mudah dengan kebosanan. Dan kemudian Tuhan menjelaskan. Waktu Tuhan mengatakan peliharalah imanmu. Waktu Tuhan katakan dengan waktu Tuhan katakan peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Tuhan memberikan ilustrasi. Dimana kalau seseorang membangun rumah ya bangun 1 tahun paling lama 2 tahun. Kalau 3 tahun itu udah cukup lama, sangat lama di zaman sekarang. Tapi Anda akan tinggali rumah tersebut bertahun-tahun. Gak ada orang yang tiap tahun pindah rumah kecuali orang yang belum punya rumah. Tapi orang yang sudah membangun rumahnya cenderung akan tinggal sampai lama. Demikian juga para muda-mudi ya, Anda suka dengan seseorang, Anda jatuh cinta dengan seseorang, Anda nikah dengan seseorang, waktunya gak panjang. Ya, Anda pacaran mungkin 3 tahun, 4 tahun, Anda menikah, resepsi dalam 1 hari selesai ya. Waktunya pendek yang namanya pernikahan dan kemudian hari pernikahan tersebut dan Anda membangun hubungan dalam bentuk pacaran. Tapi yang namanya rumah tangga itu adalah sesuatu yang lama. Sesuatu yang harus dikerjakan. Demikian juga dengan orang percaya waktu Tuhan mengatakan peliharalah dirimu di dalam kasih ini agar imanmu terus bertumbuh. Tuhan sedang mengatakan, perjalanan kekristenanmu ini bukan hanya sekedar perjalanan kekristenan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 tahun. Tetapi akan makan waktu bertahun-tahun. Dibutuhkan suatu maintenance yang panjang. Dibutuhkan suatu perjalanan iman yang panjang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus menggambarkan diri orang percaya sama seperti seorang pelari yang berlari dalam jarak yang jauh. Seorang pelari maraton yang dimana lari tersebut bukan dalam jarak yang singkat tapi dalam jarak yang panjang. Tuhan tahu sesungguhnya ada orang-orang yang di dalam menjalankan kehidupan kekristenannya, di mana mereka mengalami saat naik dan saat turun. Dan terkadang mereka mengalami kejenuhan di dalam kekristenan. Mereka mengalami kebosanan. Datang ke gereja dan merasa saya udah tahu firman Tuhan tersebut. Pendetanya belum khotbah dia udah bilang, oh saya tahu ayat ini isinya apa. Pendetanya baru ngomong shalom dia udah tahu, oh pasti khotbahnya tentang ini. Dan mereka mencoba mencari sumber-sumber lain di mana mereka bisa belajar untuk memuaskan akan telinga mereka, pemikiran mereka. Bapak Ibu Saudara, di sini kembali Tuhan ingatkan, mari kita jadi orang Kristen yang teguh. Yang kalau jalan dalam Tuhan jangan mau cepat-cepat, jalan saja sesuai dengan ritmenya Tuhan. Berikutnya, ini menarik. Waktu Yudas mengatakan untuk iman kita tetap teguh. Yudas mengatakan di dalam ayat yang ke 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Agar imanmu teguh, Yudas katakan, kuatkan sesama orang percaya. Bila ada temanmu yang lemah, mari berikan mereka kekuatan, dorongan. Itu adalah salah satu cara agar imanmu tetap teguh. Tapi Yudas gak berhenti sampai di situ. Dia lanjutkan bahwa kamu juga perlu untuk tunjukkan belas kasihan
kepada orang-orang lain juga. Siapa orang-orang lain tersebut? Orang-orang lain tersebut adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yudas sedang katakan, untuk imanmu tetap terus teguh. Jangan sampai imanmu hanya ada di dalam tempat pertemuanmu saja. Jangan sampai imanmu ini hanya digunakan untuk diskusi firman Allah dan menguatkan sesama Anda, tetapi Anda tidak pernah salurkan imanmu kepada orang-orang yang belum punya iman sama sepertimu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Belakangan ini saya mendengar ada begitu banyak orang dari berbagai macam kepercayaan. Saya kaget, mereka cerita, mereka bermimpi dan bermimpi. Mereka menceritakan bagaimana mereka didatangi oleh sosok yang kemudian kalau kita pelajari sosok tersebut adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan hanya dari satu kepercayaan, tapi sekali lagi saya ulangi, dari berbagai macam kepercayaan. Yang artinya adalah Tuhan saat ini sedang menunjukkan dirinya. Dan agar orang-orang ini bisa kenal sosok Tuhan Yesus Kristus, Dia mengutus Anda dan saya untuk memberitakan kepada orang-orang tersebut. Tapi bagaimana kita bisa bertemu dengan orang-orang tersebut apabila kita tidak pernah mencoba diri kita untuk berbicara kepada mereka, untuk memperkenalkan kabar baik kepada mereka. Saya teringat sebuah cerita. Ada seseorang di benua Asia yang di mana dia tinggal di daerah yang sangat sensitif, di mana kekristenan adalah sesuatu yang dilarang. Bahkan bila orang jadi percaya Kristus, dia akan alami aniaya, dan itu terjadi dalam hidup orang ini. Dia dianiaya oleh keluarganya sendiri, dia dipukulin sampai babak belur, sampai dia dirantai selama berbulan-bulan. Dan waktu dia dirantai, dia dibacakan akan ajaran-ajaran daripada orang tuanya. Dan dia sendiri mengatakan, saya tidak pernah menyangka kakak saya yang saya sangat kasih menginjak-injak saya. Singkat cerita, wanita ini katakan, oke, saya nyerah. Saya akan kembali kepada apa yang dulu saya percayai. Tapi rupanya Bapak Ibu Saudara, kabar baik yang ada dalam hatinya itu tetap bertahan. Gak kembali dengan sia-sia. Walaupun di luaran nampaknya dia sudah kembali kepada pengajarannya dia dahulu. Tapi firman Allah bekerja dalam hatinya. Secara sembunyi-sembunyi dia mencari akan firman Allah. Dia mulai membaca kembali. Secara sembunyi-sembunyi dia kemudian memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Satu hari, singkat cerita, ada seorang pria yang akhirnya menikahi dia. Dan pernikahan itu juga disetujui oleh keluarganya, dan keluarganya berharap bahwa pria itu akan membantu mengawasi sang wanita ini supaya wanita ini jangan sampai istilahnya hidupnya berubah kembali. Dan singkat cerita, di dalam pernikahan tersebut dia sembunyi-sembunyi baca firman, membagikan firman. Sampai satu saat ada kenalan saya yang ketemu dengan wanita ini, dan kenalan saya tahu bahwa wanita ini dulu pernah dianiaya. Dan kemudian dia ngobrol, dan rupanya wanita ini menceritakan, iman saya masih sama Tuhan Yesus. Dan kemudian teman saya ini berpikir bagaimana caranya agar suaminya ini bisa percaya juga.
Singkat cerita ya, suaminya ini diajakin keluar. Teman saya cerita Injil, cerita kabar baik kepada suaminya ini. Tiba-tiba sang pria ini kutip ayat firman Tuhan. Teman saya kaget, wih, kok dia bisa tahu ayat firman Tuhan. Sambil nyetir lagi, ngobrol lagi, cerita Alkitab. Laki-laki ini balas lagi dengan cerita Alkitab. Singkat cerita mereka jadi berdiskusi Alkitab. Dan singkat cerita rupanya suaminya waktu sebelum menikah dengan wanita ini juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan rupanya mereka masing-masing di rumah punya Alkitab masing-masing dan baca masing-masing. Di daerah yang dimana Injil sulit untuk masuk. Tapi karya Tuhan mempertemukan mereka. Dan akhirnya mereka menjadi suami istri yang saat ini aktif memberitakan kabar baik di daerah-daerah yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada prinsipnya saya mau katakan seperti ini. Kalau kita sebagai orang percaya tidak melakukan apa yang Roh Kudus Tuhan perintahkan, pergilah untuk menjadi saksi. Tuhan bisa gunakan yang lain-lain juga untuk menjadi saksi. Anda bisa menjadi orang Kristen yang diberkati, tapi Anda tidak ambil bagian di dalam proyek kerajaan Allah ini. Di sini Tuhan mengingatkan agar imanmu teguh. Mari tunjukkan belas kasihanmu kepada sesama orang percaya yang ada dalam gereja. Kuatkan mereka, hiburkan mereka pada saat mereka sedih, pada saat mereka mengalami beban, pada saat mereka mengalami tantangan. Tapi mari tunjukkan belas kasihan juga kepada orang yang di luar sana. Dengan Anda memberitakan kabar baik di luar sana atau Anda ikut ambil bagian, maka imanmu juga akan semakin kuat dan diteguhkan. Agar imanmu teguh, firman Tuhan berkata juga, benci akan dosa. Yusuf waktu disamperi oleh istri majikannya, dia lari daripada ajakan untuk jatuh ke dalam dosa. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian, setelah Yudas mengatakan ini semua, bagaimana caranya iman agar tetap teguh. Saya akan bacakan ayat 24 dan 25 yang merupakan doksologi daripada kekristenan yang sering kali dikutip di dalam doa. Dikatakan, saya tidak ada ayatnya, kalau bisa dicantumkan ya. Saya tidak ada di PowerPoint. Di situ dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Sekali lagi saya ulangi. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini Tuhan ingatkan bahwa imanmu akan tetap teguh. Karena Dia yang telah menanamkan benih iman tersebut. Dia yang berkuasa, Dia akan menjaga kamu. Sepanjang kamu ikuti apa yang firman ajarkan, kamu tidak akan pernah tersandung. Mari kita tundukkan kepala kita semua sama-sama. Bapa yang baik, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tidak tahu bagaimana situasi iman kami saat ini. Hamba tidak tahu bagaimana situasi iman daripada jemaat-Mu di tempat ini.
Engkau yang tahu dan kami masing-masing yang tahu. Entah ada yang udah sekarat imannya, ada yang mungkin sudah masuk ICU, atau mungkin ada yang saat ini berada dalam titik puncak di mana kami berapi-api di dalam Engkau. Dan firman-Mu hari ini sudah disampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini ya Bapa, bukan hanya sekedar menjadi penghibur, bukan hanya menjadi suatu kebiasaan. Tapi kalau ada yang saat ini imannya sedang goyang Tuhan, kami merasa jauh daripada Engkau Tuhan. Saat ini ingatkan kami, ajarkan kami. Kami telah diajar Tuhan Yesus untuk bagaimana kami bangun hubungan dengan Engkau, membangun diri kami. Untuk kami melakukan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang saat ini merasa lemah, merasa sedih, merasa tak kuat, berikan kekuatan kepada mereka. Dan bagi kami ya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, hidup kami mengalami sukacita, kemenangan, dan ya hidup kami terus ya Tuhan menaik ya Tuhan Yesus, terus baik-baik saja. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami terus menjadi saluran berkat kepada teman-teman kami yang imannya saat ini sedang lemah. Dan biar kami bisa menguatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sekali lagi biarlah sebagaimana firman-Mu telah disampaikan, firman-Mu itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, serta berbuah dengan lebat. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.